Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita melanjutkan Sahih Targhib wa Tarhib. Kita masuk hadis ke 180. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man yu'dhan lahu bis sujud yaumal qiyamah wa ana awwalu man yarfa'u ra'sah فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم ومن خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال هم غر محجلون من أثر الوضوء ليس لأحد ذلك غيرهم وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم. رواه أحمد وفي إسناده ابن لهيعة وهو حديث حسن في المتابعات. Rasulullah SAW bersabda, aku adalah orang yang pertama kali diizinkan untuk sujud pada hari kiamat nanti. Dan aku adalah orang yang pertama kali mengangkat kepalanya pada hari kiamat. Lalu aku melihat ke depanku, maka aku mengenali umatku di antara umat-umat yang lain. Dari belakangku pun juga demikian. Dari kananku demikian dan dari kiri pun demikian juga. Lalu kemudian ada seorang laki-laki berkata, bagaimana engkau mengenal umatmu, wahai Rasulullah, di antara umat-umat yang lainnya, dari semenjak Nabi Nuh sampai umatmu? Nabi bersabda, mereka umatku gurun muhajjalun. Ya, gur yaitu ubun-ubunnya bercahaya. Muhajjalun yaitu kaki dan tangannya bercahaya. Min atharil wudu, dari bekas air wudu. Laisa li ahadin dzalika ghairihim, dan itu tidak ada kecuali pada mereka saja. Wa a'lifuhum, dan aku juga mengenal mereka bahwa mereka diberikan kitab catatan amalnya dari kanan mereka. Dan aku juga mengenal mereka, ya, berjalan di hadapan mereka anak-anaknya yang beriman juga. Dikeluarkan Imam Ahmad, namun di dalam saatnya ada Abdullah bin Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah ini seorang perawi yang dhaif, ya, setelah terbakar buku-bukunya. Namun ia adalah hadis hasan secara mutabaat. Kata Syekh Albani, huwa kadzalik, demikian memang, illa fima rawahu al-Abadilah anhu, kecuali kalau yang meriwayatkan dari Abdullah bin Lahiyah ini, ya, al-Abadilah. Itu 4 perawi yang namanya Abdullah bin Yazid, Abdullah bin Muqri, Abdullah bin Wahab, satu lagi saya lupa. Fahadithuhum anhu sahih, maka al-Abadilah ini hadisnya sahih apabila meriwayatkan dari Abdullah bin Lahiyah. Dan juga jamaah, ya, telah meriwayatkan dari Imam Ahmad. Ini maksud dengan jamaah itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Ya. Wa minhum Yahya bin Ishaq indal Imam Ahmad, minhum syaikhuhu Hasan wa siyaq lahu wa minhum Yahya bin Ishaq. Ya, dan jamaah meriwayatkan di sisi Imam Ahmad, di antara mereka adalah syekhnya yang Hasan, dan ini adalah redaksi miliknya. Di antara mereka juga Yahya bin Ishaq, dan beliau tidak menyebutkan redaksi kecuali yang terakhir saja, ya.
Demikian pula Abdullah bin Mubarak meriwayatkan dari beliau Abdullah bin Lahiyah, ya, dan ini termasuk al-abadilah, sehingga pada waktu itu kata beliau hadisnya sahih, ya. Jadi menurut Syekh Albani rahimahullah hadis ini adalah sahih. Rasulullah SAW di sini menyebutkan tentang keistimewaan dirinya, bukanlah dalam rangka bersombong diri, tidak. Ini menunjukkan ya boleh kita menyebutkan kelebihan diri kita kalau memang dibutuhkan. Iya. Boleh kita menyebutkan kelebihan diri kita selama tidak menimbulkan ujub, ya, tidak menimbulkan kesombongan, tidak menimbulkan riya, ingin dipuji orang dan yang lainnya. Maka kalau syarat-syarat ini terpenuhi, ya boleh. Tapi kalau kita tidak menyebutkan karena khawatir kita terkena penyakit sombong atau ujub, atau misalnya karena tidak ada kebutuhan, maka jangan. Ya cukuplah Allah yang tahu tentang kelebihan diri kita. Ya. Nabi SAW bersabda, aku orang yang pertama kali diizinkan untuk sujud nanti pada hari kiamat. Di mana ya disebutkan dalam hadis yang lain buat Muslim bahwa nanti kaum mukminin akan mendatangi Nabi Adam, dan kaum mukminin meminta agar Nabi Adam meminta kepada Allah syafaat, ya, untuk mereka kaum mukminin. Tapi Nabi Adam menolak. Kemudian kaum mukminin mendatangi Nabi Nuh. Nabi Nuh pun juga menolak. Kemudian mendatangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun sama. Datang lagi kepada Nabi Musa, lalu Nabi Isa, sama. Akhirnya kaum mukminin pun datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, ana laha, ya akulah pemiliknya. Ya apa maksudnya? Bahwasanya itu adalah untukku. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergilah ke bawah arash. Lalu beliau sujudlah, dan beliau terus sujud, dan beliau terus memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan pujian-pujian yang baru pertama kali itu Allah mengajarkannya kepada Rasulullah SAW, yang tidak pernah diajarkan di dunia. Terus Rasulullah sujud sampai akhirnya Allah pun berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wa qul yusma' wasal tu'ta. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, silakan kamu berbicara, kamu akan didengar. Ya, silakan kamu minta, kamu akan diberi. Wasyfa'tu syafa', silakan kamu memberi syafaat, kamu telah diizinkan. Maka kemudian Rasulullah pun ya meminta kepada Allah agar dikeluarkan dari api neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya ada sebesar biji jagung dari keimanan. Maka kemudian dikeluarkanlah. Lalu kemudian Rasulullah SAW sujud lagi dan terus sujud, ya, sampai akhirnya Allah pun mengatakan, angkat kepalamu, silakan kamu minta, silakan kamu beri syafaat. Maka Rasulullah minta agar dikeluarkan dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya ada sebesar ya biji syair, biji gandum ya, dari keimanan. Maka dikeluarkanlah. Lalu Rasulullah sujud lagi, terus sujud, ya. Kemudian Allah pun berfirman, ya angkat kepalamu, silakan kamu meminta, silakan kamu berikan syafaat. Maka Rasulullah meminta agar dikeluarkan dari api neraka orang yang ada di hatinya sebesar biji sawi dari keimanan. Maka kemudian dikeluarkanlah dari api neraka orang yang ada di hatinya biji sawi dari keimanan, yang dari orang-orang yang wafat di atas la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah sujud lagi, ya. Kemudian Rasulullah SAW terus meminta sampai Allah mengatakan, angkat kepalamu, silakan kamu minta, silakan kamu memberi syafaat,
kamu telah diizinkan. Maka Rasulullah minta kepada Allah agar semua orang yang wafat di atas la ilaha illallah dikeluarkan dari api neraka. Maka Allah pun mengatakan bahwa itu sebuah keniscayaan dan sudah janji Allah bahwa siapapun orang yang wafat di atas la ilaha illallah, ya, bahwa dia pasti akan diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah, saudaraku sekalian. Itulah ya akhi maqaman mahmuda, tempat yang terpuji yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Ya, beliau adalah Nabi yang paling utama dibandingkan seluruh Nabi. Rasul yang paling utama dibandingkan seluruh Rasul. Salawatullahi alaihi wasallam. Maka saudaraku, ya, maka kita umatnya bergembiralah. Ternyata kita memiliki Nabi yang ternyata beliau mempunyai keistimewaan luar biasa. Bergembiralah dengan cara apa? Dengan cara ittiba kepada Rasulullah. Jangan berbuat bid'ah. Cukup ikuti saja Rasul. Jadikan beliau sebagai suri teladan kita. Jadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan untuk hidup kita. Ya. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, ya, jika kalian memang mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Maka kita bersyukur menjadi umat Rasulullah. Rasa syukur itu kita realisasikan dengan cara apa? Ya, mengikuti jejak kaki Rasulullah, mempelajari sunnahnya, mempelajari hadis-hadisnya, lalu kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi seorang, ya, yang benar-benar sejati bahwa kita adalah pengikut Rasulullah SAW dalam akidah, dalam ibadah, dan bahkan dalam seluruh sisi-sisi, ya, kehidupan kita. Kita jadikan Rasulullah SAW sebagai panduan hidup kita, sebagai teladan kita. Ya, Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Maka ya akhi, ya, jadilah kita menjadi pengikut Rasulullah yang sejati. Jangan kita mendahului Rasul dengan akal-akal dan pemikiran kita. Jangan kita mendahului Rasul, ya, dengan pendapat-pendapat kita. Jangan, saudaraku. Kemudian, ya, Rasulullah bersabda, "Aku adalah orang yang pertama kali mengangkat kepalanya nanti pada hari kiamat. Lalu aku melihat ke depan, maka aku mengenal umatku di antara umat-umat yang lainnya. Aku melihat ke belakang, demikian pula aku mengenal umatku. Aku melihat ke kanan dan ke kiri, aku juga mengenal umatku." Lalu kemudian ada seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengenal umatmu di antara umat-umat yang lainnya dari semenjak zaman Nabi Nuh sampai umatmu ini?" Maka Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana Rasulullah, ya, mengenali umatnya itu. Kata Rasulullah, "Hum ghurrun muhajjalun." Mereka ubun-ubunnya bercahaya. Muhajjalun, kaki dan tangannya pun bercahaya. Min atharil wudu, dari bekas air berwudu. Masya Allah, subhanallah. Itu menunjukkan betapa agungnya wudu, saudaraku. Maka hendaknya kita, ya, memperhatikan yang namanya wudu, agar kita dikenali oleh Rasul kita yang mulia nanti pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Dan aku juga mengenal mereka, bahwa mereka diberikan kitabnya di arah kanan mereka." Itu ashabul yamin. Ya, mereka adalah orang-orang yang benar-benar berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW, menaati Rasul, beriman kepada Rasul SAW. Dan aku mengetahui bahwasanya anak-anak mereka pun
berjalan di hadapan mereka, itu anak-anak mereka yang beriman mengikuti bapaknya, sebagaimana Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti ya oleh keturunan mereka dengan keimanan, ya, maka kami pun alhaqna bihim, kami gabungkan mereka kepada dengan orang tuanya nanti pada hari kiamat. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak sia-siakan amal mereka sedikit pun juga. Subhanallah, ikhwatal iman, ahsanani Allah wa iyyakum. Ini ya keistimewaan umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis ke-181. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a al-'abdu al-muslimu aw al-mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilayha bi'aynayhi ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma' فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مالك ومسلم والترمذي وليس عند مالك والترمذي غسل الرجلين. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, ya lalu ia mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya semua kesalahan yang dilakukan oleh matanya, ya, bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air wudu. Apabila ia mencuci dua tangannya, keluarlah dari dua tangannya semua kesalahan yang dilakukan oleh dua tangannya tersebut bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air wudu. Apabila ia mencuci dua kakinya, maka keluarlah setiap kesalahan yang dilakukan oleh dua kakinya bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air tersebut, sehingga ia pun keluar dari wudu dalam keadaan bersih dari dosa. Masya Allah. Ikutlah Imam Malik, Imam Muslim, Tirmidzi, dan dalam riwayat Malik dan Tirmidzi tidak ada lafaz mencuci dua kaki. Hadis ini, saudaraku, subhanallah, ya, menunjukkan akan keistimewaan wudu. Bayangkan ketika kita mencuci wajah, keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh mata kita. Ya, bayangkan saudaraku, ini menunjukkan ya bahwasanya yang keluar yang digugurkan dosa-dosa saat berwudu itu bukan dosa besar, akan tetapi itu adalah dosa-dosa kecil. Ya, maka semua yang dilakukan dilihat oleh mata berupa melihat sesuatu yang diharamkan, maka pada waktu itu ketika kita berwudu, kata Rasulullah SAW, Masya Allah, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Kenapa Nabi hanya menyebutkan mata saja? Padahal di wajah kita kan ada mulut. Karena mulut rata-rata dosanya besar, akhi. Dosa ghibah, ya, dosa mencaci maki orang, dosa berdusta. Ya, demikian pula berkata atas Allah dengan tanpa ilmu, ya, bersumpah palsu dan yang lainnya. Itu dosa mulut, itu dosa lidah rata-rata besar. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Makanya akhi, ini Masya Allah, ya, merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang berwudu. Makanya kalau antum, ya, mengeluh
Ustadz, saya ini ya sering buang angin, sehingga akhirnya saya harus sering berwudu. Gimana itu? Kita katakan, ya akhi, alhamdulillah kalau kamu sering berwudu. Karena sering berwudu itu semakin banyak menggugurkan dosa. Bayangkan kata Nabi SAW, ya ketika kita mencuci wajah, semua keluar dosa yang dilakukan oleh wajah kita. Ya. Kalau kita mencuci tangan, dosa tangan kita keluar, Masya Allah. Bayangkan kalau kita selalu menjaga wudhu kita, setiap kali kita buang angin, kita berhadas misalnya, kita berwudhu, lalu kita tambah 2 sholat rakaat, sholat 2 rakaat misalnya. Masya Allah, ini keistimewaan ya akhi. Ya. Bukankah Rasulullah bertanya kepada Bilal bin Rabah, kenapa engkau bima sabaktani ilal jannah? Dengan apa hai Bilal? Engkau mendahuluiku ke surga. Kata Bilal, ma ahdatsu hadatsan qat illa tawadda'tu 'indah wa sallaitu bihi raka'atain. Wahai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu, lalu aku salat 2 rakaat. Kata Rasul, dengan itu rupanya ya kamu mendahului aku ke surga. Ya. Subhanallah ya akhi, betapa pemurahnya Allah. Ternyata Allah berikan kepada kita banyak sekali amalan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kita berwudu menggugurkan dosa. Kita sholat menggugurkan dosa. Kita berzikir menggugurkan dosa. Masya Allah, ternyata banyak sekali ya kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa menggugurkan dosa-dosa kita berupa amalan-amalan saleh. Ya. Maka sungguh merugi akhi orang yang tidak berusaha menggugurkan dosa-dosanya dengan cara berwudu, sholat, dan amalan soleh yang lain. Ya. Hadis 182. Wa an Uthman ibn Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Uthman bin Affan, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadih. Siapa yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya, maka keluarlah dosa-dosa itu dari jasadnya. Hatta takhruja min tahti adfari, sampai keluar dari bawah-bawah kukunya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat yang lain, anna Utsman tawadda, bahwasanya Utsman bin Affan berwudu. Tsumma qala, kemudian Utsman berkata, ra'aitu Rasulullah SAW tawadda'a mithla wudu'i hadha. Aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Tsumma qala man tawadda'a hakadha. Lalu Nabi bersabda, siapa yang berwudu seperti ini, itu seperti wudunya Nabi SAW, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni ya untuknya semua dosa-dosanya yang telah lalu. Wa kana salatuhu wa masyu ilal masjid nafilah, dan salat serta berjalannya menuju masjid itu menjadi tambahan pahala buat dia. Masya Allah. Rawahu Muslim wa Nasa'i wa mukhtasaran, dikeluarkan Imam Muslim dan Nasa'i secara ringkas. Dan lafadznya begini, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min imri'in yatawadda fayuhsinu wudu'ahu illa ghufira lahu ma bainahu wa baina salatil ukhra hatta yusalliyaha. Tidaklah seorang pun berwudu lalu ia memperbagus wudunya, kecuali diampuni untuknya antaranya dan antar solat yang lainnya hingga ia solat lagi yang berikutnya. Dan sanadnya sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam sahihnya secara mukhtasar seperti riwayat Nasa'i. Ya, dikeluarkan juga Ibnu Majah secara ringkas, namun ada tambahan di akhirnya, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, wala yaktarru ahadun, dan janganlah seseorang tertipu
Ya. Artinya jangan sampai tertipu dari melakukan perbuatan tadi. Fi lafdhin lin Nasa'i, dan dalam lafaz Nasa'i Nabi bersabda, man atamal wudu'a kama amarahu Allah Ta'ala fasalawatul khamsu kafaratun lima bainahunna. Siapa yang menyempurnakan wudu seperti apa yang Allah perintahkan, maka salat 5 waktu itu menjadi kafarat ya untuk dosa-dosanya antara salat-salat berikutnya. Ya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, ya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, mengatakan dari Rasulullah SAW, siapa yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya. Dalam satu riwayat yang lain, siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Berarti itu menunjukkan apa? Bahwa kita berwudunya harus sesuai dengan wudunya Nabi. Nggak boleh kita berwudu seenaknya. Ya. Maka itu menunjukkan bahwa dalam syariat, dalam agama harus mengikuti Nabi. Kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, bahkan di kuburan ditanya tentang siapa? Tentang Nabi. Kita tidak akan ditanya kenapa kamu tidak ikut fulan wa alan dan yang lainnya, tidak. Tapi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah bersabda, fabitus alun, tentangku nanti kalian akan ditanya oleh Allah. Ya. Makanya kalau kita sholat, tanya, sholat kita sesuai dengan sholat Rasul bukan? Ya, lihat dalil-dalilnya. Ulama itu sebatas wasilah saja, akhi. Ulama bukan tujuan. Jangan jadikan ulama seperti Nabi. Naam, kita wajib menghormati ulama karena keilmuan mereka, tapi kita tidak boleh mengkultuskan mereka. Ya. Kita ikuti ulama selama sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita akan ditanya di kuburan tentang Rasulullah SAW. Jadi kita tidak akan ditanya tentang kenapa kamu tidak ikut ulama anu, ulama ini, madhab anu. Nggak bakalan ditanya oleh malaikat mungkar nakir, kamu madhabnya apa? Ya. Dia akan ditanya di kuburan, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Kita akan ditanya tentang Rasulullah, ya akhi. Ya. Maka para ulama itu sebagai wasilah, jangan jadikan tujuan. Maka kata Rasulullah SAW, ya, siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Ya, demikian dalam satu lafaz. Man tawaddaha hakadha, siapa yang berwudu demikian. Dalam hadis ini, siapa yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya, akan keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya, sampai-sampai keluar dari bawah kukunya, Masya Allah, subhanallah. Ya, padahal wudu itu ringan sekali, saudaraku. Wudu itu tidak berat. Ya, yang membuat berat itu kita malas. Ya. Tapi kan cuacanya dingin sekali, Ustadz. Masya Allah, apalagi itu. Ya, berwudu di saat cuaca yang dingin itu lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah SAW bermimpi melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan bentuknya yang sangat indah sekali. Rasulullah bersabda, ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Aku melihat Rabbku dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya, ya Muhammad, atadri fima yakhtasimu fihi al-mala'ul a'la. Tahukah kamu, hai Muhammad, apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat di atas, di langit sana? Kata Rasulullah, aku tidak tahu. Maka Allah pun meletakkan tangannya, kata Rasulullah,
di antara dua pundakku, sehingga aku bisa merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Sehingga aku pun bisa mengetahui ya, apa yang terjadi di langit dan di bumi saat itu. Karena Allah yang memberitahunya, bukan Rasulullah tahu yang gaib. Lalu Allah kembali bertanya, apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Kata Rasulullah, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat. Tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Fa'amal kafarat, adapun amalan yang menggugurkan dosa, famasyul aqdami ilal jamaat, itu berjalan kaki menuju salat berjamaah. Masya Allah. Wantidharu salah ba'da salah, itu menunggu salat berikutnya setelah salat itu. Wa isbaghul wudu' indal makruhat, dan menyempurnakan wudu di saat-saat susah. Dan dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu adalah ribat. Ya, ribat itu berjaga di tapal batas. Ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya orang yang bisa mampu ya menjaga salat berjamaahnya, mampu dia untuk menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan sulit, itu Masya Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Maka subhanallah ya akhi, lihatlah bagaimana keistimewaan wudu sesuai dengan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana itu menggugurkan dosa-dosa kita, dan kita sangat membutuhkan pengguguran dosa karena kita ini manusia yang banyak dosa. Siapa di antara kita yang merasa saya tidak punya dosa? Semua kita punya dosa. Maka yang kita pikirkan bagaimana caranya supaya dosa-dosa saya ini digugurkan oleh Allah. Dan alhamdulillah Allah memberikan kepada kita banyak amal ya untuk bisa menggugurkan dosa kita. Di antaranya salat, di antaranya berwudu ini, subhanallah. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Lalu Nabi SAW sabda, wala yaktarru ahadun. Dan dalam riwayat yang lain, wala taktarru. Dan jangan kamu tertipu. Ya. Bisa mempunyai makna, jangan tertipu ya dengan keutamaan yang istimewa ini. Ya, sehingga kemudian akibat kita tertipu, kita kemudian nanti kalau saya berbuat dosa gampang saya berwudu aja. Nanti juga bakal digugurkan kok. Iya. Akhirnya kita tertipu dengan iming-imingan ini. Nah, ini bahaya saudaraku. Jangan kita tertipu dengan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan dan keistimewaan sesuatu. Jangan. Makanya kita juga harus ada harapan dan ada rasa takut. Kita berharap mudah-mudahan Allah menggugurkan dosa kita, tapi juga kita khawatir ya kalau amal kita belum diterima oleh Allah, atau kita khawatir Allah batalkan amalan kita akibat dosa-dosa kita. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, wala tagtarru, jangan tertipu. Ya. Dan dalam lafaz Nasa'i, siapa yang menyempurnakan wudunya seperti yang Allah perintahkan. Lihat. Berwudu itu harus sesuai dengan perintah Allah. Dan perintah Allah itu adalah yang Allah sampaikan melalui Jibril kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah pun menyampaikan kepada umatnya. Maka inilah saudaraku sekalian agama kita. Kita beramal harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 183 juga mirip, ya. Di mana wa anhu annahu utiya bi tahurin wa huwa jalisun 'alal maqa'id. Dan darinya juga bahwasanya dibawakan air bersuci dalam keadaan beliau sedang duduk di tempat duduk. Fatawaddo'a fa ahsanal wudu. Artinya Utsman bin Affan ya yang melakukan ini. Lalu beliau pun berwudu dan memperbagus wudunya.
Thumma qal, kemudian Uthman berkata, Ra'aitu Nabiya SAW yatawadda wa huwa fi hadzal majlis fa ahsana al-wudu. Aku melihat Nabi SAW berwudu di majlis ini, ya, dan beliau pun memperbagus wudunya. Thumma qala man tawadda'a mithla wudu'i hadha thumma atal masjid faraka'a rak'atain thumma jalas ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang mendatangi masjid lalu ia salat 2 rakaat, kemudian dia duduk di masjid, lalu maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu Rasulullah bersabda, la taghtarru, jangan kalian tertipu. Dikatakan Bukhari dan yang lainnya. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah kita berusaha semangat, ya, untuk merealisasikan keistimewaan yang agung ini. Itu berwudu dan menjaga wudu kita. Ya, jangan merasa malas dengan wudu. Justru saat dingin-dinginnya itu, atau kita sedang sakit, lalu kita sempurnakan wudu kita, itu pahalanya jauh lebih besar. Demikian, wabillahi taufik. Ya, nah. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khair untuk kalau Ustaz. Dan demikian ikhwatul Islam ma'azakumullah, para pemerhati roja sekalian, telah kita simak bersama pembacaan dan penjelasan hadis-hadis dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib, dari hadis yang ke-180 hingga 183. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita semangat untuk selalu menjaga wudhu kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Untuk pertanyaan pertama, ada pertanyaan dari Abu Razki, tidak disebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, qadarullah, pada saat ini saya sedang sakit dan sulit untuk berjalan karena ada infeksi. Selama ini saya menggunakan botol spray untuk berwudu. Yang ingin saya tanyakan, apakah saat ini saya mendapatkan keringanan saat membasuh bagian kaki seperti mengusap khuf? Karena saya cukup kesulitan dalam membasuh kaki secara sempurna. Mohon penjelasan dan jawabannya. Alhamdulillah, agama kita agama yang mudah. Ya. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuan. Allah juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Yang penting kita sudah bertakwa kepada Allah semampu kita. Apa yang di luar kemampuan kita, ya, Allah maafkan. Agama kita mudah, alhamdulillah. Kalau memang itu menyulitkan kita, ya sudah, yang kita sanggup lakukan saja. Ya, kaidah usul fikih mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sesuatu yang sulit itu mendatangkan kemudahan, alhamdulillah. Ya, demikian. Nah. Iya, baik, demikian ya untuk Abu Razki. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan dari Ummu Thorik di Warung Jambu. Ya Ustadz, apakah arti dari tetesan air wudhu itu berarti apabila wudhunya menggunakan air yang banyak, sebagaimana dan bagaimana apabila wudhunya menggunakan air yang sedikit seperti 1 mud, berarti tidak ada air yang menetes? Apakah masih berlaku keutamaan wudhu mengurungkan dosa dari wudhu tersebut? Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu dengan 1 mud saja? Sebagaimana dalam Abu Daud, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu hanya dengan 1 mud. Nabi yang menyebutkan tentang keutamaan, ya, wudhu tadi, bahwa dosanya keluar bersama tetesan air wudhu. Ya, kata siapa? Kalau kita berwudhu 1 mud, airnya tidak menetes. Coba deh dulu sama antum. 1 mud itu ya sekitar 650 gram. Ya. Coba sama antum, coba dulu deh. 1 mud,
Jangankan satu mud, satu gelas ini saja. Ya, satu gelas pasti tetap ada air yang yang menetes. Ya. Tidak mungkin tidak ada yang menetes itu. Nah, demikian. Justru kalau kita menggunakan air banyak-banyak, ini malah ya perkara yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melarang ya berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Walaupun kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang sahih, walaupun kamu berada di sungai, ya, karena berlebihan termasuk apa? Tabdzir. Allah berfirman, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubadzir itu adalah teman-teman setan. Ya, makanya Imam Bukhari berkata dalam sahihnya apa? Wa kariha ahlul ilmi al-israfa fi. Para ulama mengharamkan berlebihan menggunakan air wudu, nggak boleh. Ya. Demikian, Allahu a'lam. Nah, berarti jika kita membuka air keras secara besar-besar atau berlebihan, malah bukan mendapatkan keutamaan wudu, malah mendapatkan dosa, Ustaz. Betul. Kalau kita membuka berlebihan sampai besar seperti itu, malah kita melakukan israf, ya, berlebihan yang dilarang oleh syariat Islam. Demikian. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya, jazakallah khair. Demikian ya untuk ibu yang bertanya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan selanjutnya kami ajukan kembali, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apabila kita dalam berwudu kemudian kita lupa apakah sudah 3 kali atau masih 2 kali, mana yang kita ambil, Ustaz? Pertama, melebihi sekali itu hukumnya sunnah saja. Nabi pernah berwudu 2 kali. Nabi juga pernah berwudu 3 kali. Ya, maka masalah kita ragu 2 atau sudah 2 atau 3 itu tidak memberikan mudarat apa-apa kepada kita. Ya, karena cucian melebihi dari sekali itu hukumnya sunnah. Ya, berbeda dengan jumlah rakaat. Kalau rakaat kan semuanya rukun, harus, dimana kita lupa, ya, 3 apa 2, maka pada waktu itu ambil yang yakin apa? 2, lalu kemudian kita tambah lagi 1 rakaat lalu sujud sahwi. Adapun wudu, kalau kita ragu sudah 2 atau 3, ya ambil saja yang yakin 2, lalu kemudian tambah 3, tapi tidak ada sujud sahwi. Memang tidak sama dalam hal ini. Kalau misalnya kita ambil 3 pun nggak masalah sebetulnya, tidak berpengaruh terhadap wudu kita, wallahu a'lam. Nah, iya, baik, demikian ya untuk yang bertanya, yang berada di Kuningan, dan juga ini jawaban dari beberapa pertanyaan yang lainnya yang senada. Dan selanjutnya kami ajukan kembali dari Ummu Azka Ummu Zakaria, mohon maaf, di Jember. Ya Ustaz, ketika kita masih ada wudu di dalam tubuh kita, tetapi kita ingin mendapatkan keutamaan wudu, apabila datang waktu sholat kita berwudu kembali, Ustaz, bolehkah seperti itu? Bagus, ya, bagus sekali. Karena kebiasaan Nabi SAW, beliau berwudu di setiap kali mau sholat. Ya, namun Nabi pernah sholat 5 waktu dengan sekali wudu. Saat itu beliau lakukan ketika Fatu Makkah. Ketika ditanya oleh Umar, kata Rasulullah, amdan fa'altuh ya Umar, sengaja aku lakukan itu ya Umar, ya, untuk memberikan keringanan kepada umatnya. Tapi kalau kita bisa berwudu setiap kali sholat itu lebih bagus, karena itu yang lebih sesuai yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Insyaallah, alhamdulillah. Baik, demikian ya untuk para penanya di layanan pesan WhatsApp, dan selanjutnya kami berikan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Dari Mbak Aula di Tangerang Selatan. Silakan. Gini Pak Ustadz, Rasulullah kan suka puasa Senin Kamis ya. Itu karena apa? Mungkin pahala diangkat pada amal-amal diangkat pada hari Senin dan Kamis. Itu apa karena itu Rasulullah berpuasa, atau karena hari Senin itu
hari kelahiran Rasulullah Pak Ustadz. Kalau Nah. penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun ulama yang memahami ya bahwa disyariatkan berpuasa di hari kelahiran. Ya. Tidak ada satupun sahabat yang mereka berpuasa khusus di hari kelahirannya. Kalaulah dipahami dari hadis tersebut bahwasanya Rasulullah berpuasa Senin karena kelahirannya, maka itu menjadi sunnah untuk umatnya untuk berpuasa di hari kelahiran. Tapi ternyata tidak ada satupun sahabat yang memahami demikian. Tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Bahkan kita pun tidak mendapatkan dalam kitab-kitab fikih madhab ya disunnahkan puasa di hari kelahiran. Ya, jadi puasa hari Senin dan Kamis itu karena seperti yang Ibu sebutkan tadi, bahwa di hari tersebut dalam riwayat Abu Daud ya, di hari Senin dan Kamis amalan-amalan hamba ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pada waktu itu saudaraku sekalian dan Ibu yang bertanya tadi, jadi alasan Nabi SAW berpuasa di hari Senin dan Kamis karena di hari tersebut amalan hamba ditampakkan kepada Allah. Dan ini sama dengan kondisi puasa di bulan Syaban. Kenapa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Syaban? Karena kata Rasulullah SAW, ya, di bulan Syaban itu amalan-amalan hamba ditampakkan kepada Allah. Sebagian orang ada yang mengatakan katanya bulan Syaban itu tutup buku. Nggak ada dalilnya tutup buku. Emangnya perusahaan. Iya. Yang ada adalah amalan hamba ditampakkan kepada Allah. Kata Rasulullah, dan aku suka amalanku ditampakkan kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Ya demikian, Allahu a'lam. Nah, alhamdulillah, baik, sekarang demikian ya untuk Ibu yang berada di Tangerang Selatan. Dan selanjutnya yang kedua, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Indra di Jakarta. Silahkan. Silahkan Pak Indra. Ya, halo. Iya, silahkan Pak Indra, langsung ke pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya Ustaz, untuk menjaga wudhu ketika kita kerja, kita kadang repot karena harus membuka sepatu. Akhirnya saya mendapatkan ilmu atau pengetahuan bahwa bisa melakukannya dengan wudhu menggunakan hub atau sepatu. Lalu dengan syarat bahwa ketika melakukan sebelum memasang sepatu kita harus berwudhu. Nah, oleh karena itu saya coba melakukan seperti itu sebelum memasang sepatu. Melakukan wudhu terlebih dahulu, lalu ketika batal saat kerja, saya melakukan wudhu dengan mengusap sepatu tersebut. Iya, apakah itu dibolehkan, Ustaz? Nah, baik, itu saja ya. Dan ketika melakukan sholat, karena memang tidak boleh pakai sepatu, akhirnya saya melepas sepatu dan menggunakan kaos kaki saja. Itu dibolehkan nggak, Ustaz? Nah, baik. Baik, Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengusap khuf itu adalah ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang mengingkari mengusap khuf hanyalah dari kalangan Syiah. Ya, karena hadis-hadis tentang khuf itu hadis-hadis yang sahih. Ya. Maka dari itu Imam Al-Barbahari memasukkan mengusap khuf salah satu termasuk keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah untuk orang yang mukim sehari semalam. Adapun orang yang musafir 3 hari 3 malam, batasannya demikian. Ya, maksudnya boleh kita mengusap selama sehari semalam. Kurang dari itu nggak masalah. Kalau misalnya Bapak ke kantor karena memang repot harus buka sepatu, ya,
Maka kemudian Bapak berwudu dulu di rumah, lalu baru kemudian menggunakan kaos kaki dan sepatu. Itu benar, karena memang syaratnya demikian. Sebagaimana dalam riwayat Mughirah bin Syu'bah dari hadis Abu Daud, bahwasanya Mughirah bin Syu'bah yang melihat Rasulullah SAW berwudu. Lalu Mughirah ingin mencopot ya khuf beliau. Maka Rasulullah bersabda, da'ahuma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan keduanya karena aku sudah memasukkan dua kakiku dalam keadaan sudah bersuci. Sehingga diambil faidah dari hadis ini bahwa syarat bolehnya mengusap khuf itu kalau kita sebelumnya berwudu sebelum memakai dua khuf. Nah, ketika misalnya kita ya memakai khuf, lalu kita ya batal, lalu kita sholat, lalu mengusap khuf kita. Tapi kemudian khufnya kita buka. Apakah kemudian batal wudunya atau tidak? Pendapat yang sahih memang khilaf para ulama. Ini masalah khilafiyah. Dan pendapat yang saya condong kepadanya dan paling kuat adalah tidak batal wudunya. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan akan batalnya wudu. Ya. Dan itu yang dirojikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Maka demikian pula Bapak mengusap sepatu yang Bapak usap sepatu. Kemudian ketika masuk musola Bapak buka sepatunya dan sholat dengan menggunakan apa? Ya kaos kaki. Ya mungkin sebagian orang mengatakan yang diusapkan sepatunya bukan kaos kaki. Tidak ada bedanya dengan masalah ini. Maka ya pendapat yang saya condong kepadanya yang paling kuat adalah, yang menurut pendapat saya paling kuat adalah sah sholatnya, tidak apa-apa, demikian. Nah, alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khair. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya, untuk Pak Indra dan juga untuk yang lainnya. Baik, selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan dari dua penatis nada dari hamba Allah yang berada di Jakarta. Ustaz, apa yang dimaksud hadis Utsman bahwa Nabi SAW membaguskan wudunya? Membaguskan seperti apakah yang dijelaskan, dan bagaimana apabila kita sedang berwudu kita berbicara dengan teman sebelah, bolehkah seperti itu dilakukan? Iya, yang dimaksud membaguskan yaitu mencuci anggota wudu dengan betul-betul. Iya. Dan Nabi SAW biasanya melakukan itu 3 kali. Itu yang paling bagus sudah. Ya, kita cuci wajah kita sebelumnya berkumur-kumur, kemudian kita istinsyak, kemudian mencuci wajah kita, ya seluruh air mengenai seluruh wajah kita. Kalau kita punya jenggot yang tebal maka di sela-selai. Kemudian kita cuci tangan kita sampai siku-siku, ya, sehingga air itu semua mengalir dan anggota wudhu kita betul-betul terkena air, ya. Demikian pula kepala, kaki kita. Itu yang disebut dengan memperbagus wudu. Ya, demikian Allah a'lam. Nah, iya, baik, terima kasih banyak. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya Ustadz, saya ingin bertanya mengenai wudu. Saya tidak mengetahui doa-doa dalam berwudu. Jadi saya hanya membaca bismillah saja artinya. Apakah sah wudu saya? Yang sahih adalah sebelum kita berwudu membaca bismillah. Setelah selesai wudu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Adapun membaca bismillah sebelum wudu terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah membaca bismillah sebelum berwudu itu hukumnya fardu, wajib, atau hukumnya sunnah saja? Sebagian ulama mengatakan, dari pendapat jumhur, hukumnya sunnah. Kenapa demikian? Karena tidak disebutkan dalam ayat tentang wudu. Tidak juga para sahabat yang mencontohkan tentang wudunya Rasulullah SAW menyebutkan bismillah. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa
membaca bismillah itu hukumnya fardu, wajib. Berdasarkan hadis la salata liman la wudu'a lah wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada salat, maksudnya tidak sah salat bagi mereka yang tidak ada wudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan bismillah. Sehingga sebagian ulama beristimbat dari hadis ini, berarti bismillah itu hukumnya sama dengan wudu untuk sholat. Sebagaimana Nabi mengatakan tidak sah wudu bagi orang yang tidak membaca, tidak sah sholat bagi orang yang tidak berwudu, maka tidak sah sholat, tidak sah wudu juga ya bagi mereka yang tidak ada baca basmalah. Kata mereka, la pada asalnya nafiyah lil wujud, meniadakan keberadaan. Kalau tidak bisa dibawa kepada meniadakan keberadaan, maka nafiyah lis sihah, maka meniadakan keabsahan. Iya. Maka pada asalnya dia meniadakan keabsahan. Tidak boleh dibawa kepada yang lainnya kecuali kalau ada dalil. Sementara jumhur mengatakan ada dalilnya yang menunjukkan bahwa bismillah tidak wajib. Yaitu pertama ayat. Allah hanya mengatakan idza qumtum ilas shalah. Dan ayat itu menyebutkan tentang rukun-rukun salat. Wudu. Yang kedua, perbuatan para sahabat Nabi SAW yang menceritakan tentang wudunya Nabi. Ya, seperti hadis Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib. Tidak ada satupun di antara mereka yang membaca bismillah. Sehingga ini dalil-dalil yang memalingkan dari nafiyah lis-sihah, ya, kepada hukum sunnah. Dan pendapat jumhur ini yang saya condong kepadanya, bahwa membaca bismillah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, demikian wallahu a'lam. Adapun membaca 2 kalimat syahadat setelahnya itu hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Nah. Baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk yang bertanya. Selanjutnya masih kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan dari Ummu Nesa yang berada di Setu. Ya Ustaz, jika kita sedang haid kemudian kita ingin membaca Al-Quran, apakah kita disunahkan atau lebih utama berwudu terlebih dahulu? Wudu bagi wanita haid tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena keluarnya darah haid itu sendiri sudah membatalkan wudu. Dan tidak bisa disamakan dengan orang yang junub. Ya, makanya apakah wanita haid disyariatkan untuk berwudu sebelum tidur? Jawab tidak. Ya. Loh, kenapa? Karena haid beda dengan junub. Naam, Nabi kalau junub dan mau tidur beliau berwudu dulu. Ya, adapun wanita haid karena haidnya itu terus-menerus keluar, maka keluarnya dari haid itu sendiri sudah membatalkan wudu. Maka pada waktu itu tidak disyariatkan atau tidak disunahkan berwudu. Kemudian bagi wanita haid yang ingin membaca Al-Quran tidak boleh memegang mushaf. Dan ini pendapat Imam Madzhab yang 4. Ya. Berdasarkan hadis la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Ya. Dan juga berdasarkan perbuatan para sahabat. Ini dia Salman Al-Farisi, ya tidak berani memegang mushaf dalam keadaan karena beliau masih dalam keadaan berhadas. Padahal itu hadas kecil. Bagaimana dengan hadas besar? Ya. Dan tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya. Maka pendapat yang rajih dalam masalah ini, wanita haid tidak boleh memegang mushaf. Jadi kalau dia membaca Al-Quran, ya tidak boleh dalam keadaan memegang mushaf. Kalau dia misalnya membacanya dari hafalannya, ya untuk memurojaah nggak masalah. Ya. Atau misalnya dia mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain pun tidak apa-apa. Karena Rasulullah pernah ya tidur di atas pangkuan Aisyah dalam keadaan Aisyah sedang haid dan Rasulullah membacakan Al-Quran. Sementara Aisyah mendengar, nggak masalah.
Ya, demikian Allahu a'lam. Nah. Alhamdulillah, baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya. Dan masih kami ajukan ada beberapa pertanyaan senada, di antaranya dari Abu Kila yang berada di Tangerang. Ya Ustadz, bagaimana hukum menahan buang angin ketika sholat karena kita tidak ingin kehilangan rakaat jamaah? Menahan buang angin, ya, bolehkah di dalam sholat? Ini yang disebut dengan hakin. Ya, sholat atau orang yang menahan sesuatu dalam sholat. Ya. Maka kalau ternyata memang itu kentutnya itu, buang anginnya itu mengakibatkan kita hilang kekhusyuan, maka pada waktu itu hukumnya makruh. Namun itu sama sekali tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Maka kalau kita tahan, ya, angin yang hendak keluar, ya, dan kita pastikan tidak ada yang keluar alias tidak bocor, ya, maka pada waktu itu sholat kita sah, tidak apa-apa. Ya, Allahu a'lam. Ya. Iya, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Adam yang berada di Gorontalo. Ya Ustadz, bagaimana wudunya orang yang sedang luka-luka atau diperban, Ustadz? Barakallahu fikum. Wudunya orang yang di luka-luka, maka cukup, ya, mencuci bagian yang tidak kena luka. Adapun lukanya tidak diapa-apakan. Apakah diusap perbannya? Tidak ada dalil yang sahih tentang mengusap perban dalam masalah ini. Saya belum mendapatkan dalil yang sahih yang menunjukkan tentang disyariatkan yang mengusap perban. Jadi bagaimana dong? Ya sudah, cuci saja yang tidak diperban, ya. Adapun yang diperban, ya sudah, biarkan saja. Ya, demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak. Sekarang jazakallahu khair atas jawaban-jawabannya. Demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Alif, ya? Iya, Abu Alif. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Baik, barakallah. Begini Ustaz, bagaimana kalau kita ingin sholat, hendak sholat Ustaz, kita tidak usah berwudu, kita mandi saja Ustaz. Kan kita punya anggota wudu juga kan ikut basah semuanya Ustaz. Iya, baik. Kita sah. Nah. Demikian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedakan antara mandi untuk menghilangkan hadas dengan mandi biasa. Kalau mandi untuk menghilangkan hadas seperti halnya mandi junub, naam, itu sudah mencukupi. Makanya dalam hadis Aisyah yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, bahwasanya Rasulullah SAW apabila telah mandi tidak berwudu lagi. Ya. Adapun mandi biasa tidak ada niat untuk mengangkat hadas sama sekali. Maka yang seperti ini tidak mencukupi. Ya. Yang seperti ini tetap kita harus berwudu. Ya. Kenapa? Karena mandi yang kita lakukan biasa seperti sore itu hanya sebatas untuk mendinginkan tubuh saja, untuk membersihkan badan saja, tidak ada niat untuk mengangkat hadas. Ya, demikian, wallahu a'lam. Nah, baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian untuk kembali di bawah-bawah. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Sulawesi, Ustaz. Ustaz, jika kita berwudu, kita jumlah basuhannya itu tercampur, ada yang 3, ada yang 1. Bolehkah seperti itu, Ustaz? Boleh, tidak apa-apa. Bahkan saya menemukan sebuah riwayat, ya, bahwa Nabi SAW pernah mencuci tangan kanannya dicuci 2 kali, tangan kirinya 3 kali. Ya, Allahu a'lam. Ya. Baik, selanjutnya masih silakan kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan. Ya, silakan Pak Rizal. Barakallahu fiik, Ustaz. Barak. Begini Ustaz, setelah ambil wudhu lalu kita ke masjid, tidak tahunya kita menyentuh sesuatu Ustaz, kita ragu, lalu kita semprot dengan hand sanitizer yang mengandung alkohol 70%. Apakah itu membatalkan wudhu Ustaz? Menyentuh apa, Pak?
menyentuh kemaluan. Bukan Ustaz. Karena khawatir dengan pandemi sekarang Ustaz. Oh, Iya. Sekarang di akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu sama sekali tidak mempengaruhi wudhu kita. Ya, jadi kalau Bapak misalnya mencuci dengan sanitizer, ya, itu alkohol 70%, ya, lalu kemudian setelah dalam keadaan masih berwudhu, yang jadi permasalahan yang menjadi khilaf para ulama tentang apakah alkohol najis atau tidak, itu yang jadi masalah. Ya. Karena berhubungan dengan masalah tentang hukum apakah arak itu najis atau tidak. Sebagian ulama mengatakan yang pendapat jumhur arak itu najis. Ya. Atas dasar itu berarti ya alkohol pun najis. Dalilnya ayat Allah berfirman innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya ya maisi arak, judi, demikian pula azlam, ya itu semua najis. Namun pendapat yang sahih dalam hal ini bahwa yang dimaksud dengan rijis di sini bukanlah najis, karena ya alat-alat judi tidak najis. Padahal Allah mengatakan ya maisir, judi. Azlam juga ya yang alat untuk mengundi nasib, itu pun tidak najis. Kalaulah rijis di sini najis berarti semuanya jadi najis. Ya, maka dari itu wallahu alam saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya arak tidak najis. Ya, karena dalilnya apa? Istishab, tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Yang kedua, di zaman Nabi SAW ketika diharamkan arak, orang-orang yang menumpahkannya ke jalan-jalan dan tidak ada satupun perintah untuk mencucinya. Ya, maka dari itu ya, pendapat yang paling kuat dalam hal ini ya bahwa alkohol tidak najis. Ya demikian. Nah, ada perubahan yang berhubungan kembali di repasan singkat. Bagaimana dengan jika kita menceboki anak dalam keadaan wudhu, apakah setelah menceboki kita berwudhu kembali disunahkan? Ya, ketika kita sudah berwudhu, lalu kita menyentuh najis, apakah menyentuh najis itu membatalkan wudhu? Jawab tidak. Ya, saya belum menemukan satupun dalil bahwa kalau kita ya menyentuh najis atau menginjak najis atau badan kita terkena najis, bahwa itu membatalkan wudhu. Kewajiban kita hanya cukup mencuci saja sampai bersih najisnya. Setelah itu nggak masalah, setelah itu kita sholat, karena untuk mengatakan sesuatu itu membatalkan wudhu membutuhkan dalil. Iya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar itu semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Wabillahi taufik. Ya, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.